Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa ya. Saya akan berbicara tentang yang paling sering diserang dari iblis. Iblis itu nyatet tuh saudara. Loh jangan salah, iblis tidak maha tahu. Saya katakan ini ya, saudara harus tahu ini. Yang maha tahu itu hanya Tuhan. Iblis tidak maha tahu. Saudara harus paham ini dulu. Iblis tidak maha tahu. Lah kok caranya iblis tahu gimana? Iblis itu membaca human behavior. Saudara dikasih penyakit, nih dicoba nih ya. Semakin dekat sama Tuhan. Dicoret, besok lagi ini enggak bisa. Lagi dia coba, kasih masalah nih. Gimana responnya? Semakin ikut pondok Daud. Semakin puasa. Enggak bisa lagi saudaraku. Dia catat satu-satu. Ini apa ya nih, jatuhnya di mana ya? Alkitab mencatat, lawanmu si iblis berkeliling. Cari waktu lemahmu. Dia keliling terus. Dia cari, dia amati terus human behavior saudara. Coba kasih berkat. Sekarang gak pelayanan. Dan gak ada waktu ke gereja. Catat saudaraku. Tepat pada waktu saudara lemah dia strike. Pernah di momen-momen pandemi ada sebagian dari saudara yang menanyakan Tuhan masih ada enggak sih? Sekarang saudara tahu ya, iblis itu aimingnya enggak ada yang lain saudara. Banyak orang Kristen malah enggak ngerti, iblis itu malah lebih ngerti saudara. The most important in the believer's life is your faith. Dia akan target itu terus. Everything dia akan lakukan, dia akan hancurkan satu titik itu. Kenapa? Orang benar mati tanpa iman. Ketika Alkitab berkata, orang benar hidup oleh iman. Sekarang jadi make sense ya saudara. Ayat itu satu dengan yang lain, jangan salah loh Pak. Itu saling berkaitan. Boleh nggak kata orang benar hidup oleh iman kalau saya ganti? Orang benar tidak hidup tanpa iman. Boleh nggak saya ganti lagi? Orang benar mati tanpa iman. Lebih clear, saudaraku? This is the reason, ini salah satu alasan juga saudaraku. Enggak semua orang itu bisa enter covenant dengan Tuhan loh saudara, jangan salah loh. Enggak semua orang saudara. Kenapa? Karena kartu pasnya itu iman. Iman itu kayak saudara mau pergi ke satu negara. Saudara harus punya visa Pak. Kalau enggak ya enggak boleh masuk. Sama, di dalam dunia supernatural ya saudaraku ya. Kalau saudara nggak punya iman, saudara nggak akan bisa membawa yang tidak terlihat jadi terlihat. Forget it. Bahasa firman kalau saya perjelas tadi, orang benar mati tanpa iman. Jangan coba-coba jadi orang benar, orang percaya, orang Kristen tanpa iman. Habis. Make sense, saudara sekarang? Sekarang semuanya jadi terbuka ya. Saudara bisa melihat ya. Saya berdoa setelah saudara bisa melihat ini. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, kuatkan imanmu. Kuatkan imanmu. Saya ulang lagi, kuatkan imanmu. Loh, iman harus kuat. Saudara kalau di dalam Tuhan jadi orang percaya tanpa iman, jangan harap saudara. Habis. Imanmu harus kuat. Imanmu harus kuat. Imanmu harus kuat. Pertanyaannya sekarang, terus caranya gimana? Karena iblis itu akan terus target saudaraku.
Iblis itu akan terus target. Buat saudara, banyak orang Kristen itu yang dipikir gini, aduh yang penting pokoknya saya selesailah dari masalah saya segera keluar dari permasalahan saya datang ke pendeta, cepat didoakan, yang penting saya cepat sembuh, yang penting saya cepat keluar dari hutang saya. Tapi itu pola pikir yang salah, saudara. Kenapa? Memangnya saudara sembuh habis itu gak bisa datang masalah yang lain? Halo? Buat saudara yang pengen instan, saya harus ngomong, selama kita masih hidup, bahkan ada orang tuh ngomong gini saudara, masalah dengan kita itu seperti kereta api dengan rel. Kan? Lah kalau saudara maunya cuman instan, yang penting yang satu ini beres. Menurut saudara, nanti ketika yang terjadi yang masalah berikutnya, saudara gimana? You will do the same thing again. If the first problem you run away, you will do almost the same for the second one. Makanya Tuhan gak mau, saudara. Tuhan itu mau membangun otot-otot imanmu. Dikasih yang kecil dulu. Kecil udah bisa, tambah besar. Tambah besar udah bisa, tambah besar lagi. Sampai di titik tertentu Pak, 1 kilo tadinya berat. 2 kilo saudara angkat, 3 kilo, 5 kilo saudara terbiasa, 10 kilo. Di ke depan nanti, masalah yang 5 kilo datang. Saudara mainin tuh, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Bangun otot imanmu. Jangan jadi orang Kristen gampangan. Maafkan saya kalau saya galak ya saudara dalam hal ini. Karena di masa pandemi kemarin saya melihat banyak orang Kristen berguguran. Itu buat hati saya sedih saudara. Banyak orang Kristen tidak tahu kebenaran firman. Tidak mau baca firman. Tapi selama masa pandemi kemarin, orang-orang yang bahkan saya kasih sebagian dari mereka berguguran. Itu membuat saya marah, saudaraku. Itu sebabnya kalau saudara melihat hari-hari ini firman di gereja kita, 1 bulan ini aja ya saudaraku. Banyak yang ngomong sama saya, pastor, ini firmannya bulan ini daging. Saudara tahu kenapa saya lakukan itu, saudaraku? Saya gak mau lihat orang-orang Kristen berguguran lagi, saudara. Saudara benci saya silahkan. Saudara gak suka dengan apa yang saya katakan silahkan. Kalau itu membuat saudara bisa berdiri dan mengalahkan masalah saudara, so be it. Jangan jadi orang Kristen gampangan. Kena masalah sedikit saudara jatuh. Gak ditolong Tuhan sedikit saudara mundur. Saudara harus paham. Bangun otot imanmu. Pertanyaannya Pak, gimana cara bangun otot iman? Gak bisa enggak Pak. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bukan sembarang firman loh saudara. Firman Kristus, kenapa? Firman yang diurapi. Kristus itu artinya apa? Yang diurapi. Hari ini tadi saya ketemu satu ibu. I'm so happy, saya ceritakan ya ibu ya. I'm so happy, saya ketemu satu ibu ini. Jauh saudaraku, dia datang ke tempat ini butuh 2 jam. Saya ketemu dengan dia, ada satu masalah yang dia minta saya doakan. Tapi yang membuat saya bersuka cita bukan masalahnya saudaraku. Tapi bagaimana ibu ini berkata kepada saya, hidup mati saya di tangan Tuhan pastor. I rejoice. Setiap kali saya melihat iman, I rejoice. Saya percaya itu yang exactly yang sama dirasakan oleh Tuhan, saudara. Ketika dia melihat anak-anaknya yang bukan gampangan, anak-anaknya yang enggak yang dikit-dikit. Tapi ngelihat anaknya yang ngadepin masalah bisa berkata, Tuhanku selalu baik, pastor. Oh, saya percaya seperti sukacita yang muncul di benak hati saya tadi. That's exactly the same thing yang Tuhan rasakan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memberikan saudara masalah itu untuk menghancurkan saudara. Itu dimaksudkan untuk saudara kuat. Semakin mengenal Tuhanmu, sehingga saudara do exploit. Minggu lalu saya jelaskan saudara, do exploit artinya apa? Dari semua perjanjian itu, saudara menguasai pasal-pasal dan ayatnya, saudara bisa dapat benefit terbesar dari itu.
Gak bisa enggak saudara. Yang pertama, baca firman. Banyak-banyak dengar firman. Dan ibu tadi mengatakan kepada saya, 1 minggu pastor, saya dengarkan khotbah pastor Nita, khotbah pastor Jo, khotbah pastor Obaja. Saya ketawa tadi saudara. Harus diisi terus. Diisi terus. Pastor Jo itu ya saudaraku. Saudara tahu bagaimana cara Pastor Jo menguatkan hatinya di momen-momen ketika masalah itu datang dan begitu tight sekali saudara. Dari pagi sampai malam dia tutup telinganya saudara. Diisi terus dengan khotbah hamba-hamba Tuhan saudaraku. Khotbah-khotbah yang isinya daging saudara. Saya tuh kalau dengar Pastor Benson Idahosa ngomong ya saudara. Wah. Itu api itu kayak nyala saudara. Ini orang gila saudara. Pada saat dia berusia 16-17 tahun ya saudaraku. Orang ini ya saudara. Dia dengar perkataan dari pendetanya. Pendetanya ngomong, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Langsung selesai khotbah dia datengin pendetanya. Apa katamu pastor? Kalau orang percaya orang mati bisa bangkit? Iya. Dia tanya, pastor pernah bangkitin orang mati? Belum. Tapi kalau aku percaya aku bisa bangkitin orang mati, kata firman, yes. Saudara tahu apa yang dia katakan pada saat itu? I will do it. Dia ambil sepedanya saudaraku, dia cari orang mati saudaraku. Cerita-cerita seperti ini, itu akan membangkitkan imanmu saudaraku. Cerita-cerita seperti ini membuat api saya bergelora saudara. Dia pergi, dia cari orang mati saudaraku. Dia tirukan persis seperti firman. Dia suruh orang-orang semua pergi. Saudara. Dia berkatakan kepada orang yang mati ini. Saudara. Di usianya yang ke-17 tahun. Dia membangkitkan 7 orang mati. Saudara. Yang kedua saudara. Yang kedua, bagaimana cara saudara membangkitkan iman? Iman ada kaitan besar dengan doa. Itu gak bisa saudara pisahkan. Lihat cara Yesus membangkitkan iman. Kita buka ya. Kita buka dari Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 31 sampai 32 saudaraku. Yesus ini waktu ini bicara dengan Simon saudara. Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ini waktu Simon tidak percaya saudara. Iblis sudah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Apa yang Yesus lakukan ketika Yesus tahu itu terjadi saudaraku? Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Beda kan ya saudara antara orang Kristen ngomong oke, nanti saya doakan tapi gak didoakan. Makanya saya paling gak mau hanya sekedar ngomong nanti saya doakan. Hati-hati loh saudara. Doa orang benar jika didoakan dengan yakin besar kuasanya. Waktu saudara bilang sama seseorang saya doakan, you better pray. Saudara tahu cara hamba-hamba Tuhan di Nigeria menjadikan apa yang mereka doakan saudara. Ketika mereka doain orang pada saat ibadah, mereka tidak selesai di situ saja saudara. Di saat ibadah dia doakan, di rumah every single day dijadikan saudara. Dijadikan. Terus, besok dia doakan lagi. Dia doakan lagi. Dia doakan lagi. Sampai apa yang dia doakan atas orang itu di gereja, terjadi di rumahnya. Saudara jangan main-main dengan doa. Doa jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Saya berdoa ya firman seperti ini ya saudara. Membangkitkan api roh saudara. Saudara tidak jadi orang Kristen yang gampang menyerah lagi dengan masalah. Setidaknya ya saudara, iblis mau cari gara-gara dengan saudara. Biar dia merasakan akibatnya saudara. Orang yang paling enak dibully adalah orang yang dibully dan tidak melakukan apa-apa. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Ketika kau dibully, kau lawan semaksimalmu, buat lawanmu terluka. Besok dia mau bully engkau, mikir 2 kali lipat. Cari aja lawan yang lebih mudah, saudara. Doa saya itu yang terjadi atas hidup saudara. Ketiga ya, poin ketiga ya, kita lihat bagaimana saudara. Bangun hubungan dengan sang empunya kuasa saudara. Harus bangun hubungan. Saudara akan takjub dengan bagaimana pentingnya power of relationship ya. Gitu. You can access something
yang kalau saudara punya relationship apa yang gak bisa jadi bisa. Itu powernya dari relationship. Tahukah saudara kenapa Adam dan Hawa bisa ditipu iblis? Hubungannya sama Tuhan gak deket. Kalau hubungan dekat saudara, gak gampang dikomporin. Suami istri kalau hubungan dekat ya, ada orang mau ngomong apa gak gampang panas saudara. Saya tuh masih ingat kok, pernah satu kali saudaraku ada orang ngomong sama saya, pastor. Apa? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Pastor Jo jalan sama perempuan lain. Saya tuh cuma senyum, oh iya, tinggi, cantik. Oh gitu ya, lah anak saya tuh tingginya sama saya tinggi dia saudaraku. Anak saya, kalau saudara lihat anak saya sama dedinya, saudara kan geleng-geleng kepala. Saya aja kalau lihat, anak saya itu kalau sama dedinya manja sekali saudara. Jessica itu kalau sama Pak Jo, kita makan bersama ya. Pernah satu kali ya, kita makan berempat. Saya, dia sama anak saya yang satu lagi. Dia duduk sampingnya Pak Jo ya saudaraku. Itu duduknya Jessica tuh kalau bukan dimarahin ya. Sampai kadang saya punya mami, saya panggilnya mami. Saya punya mami, which is berarti dia punya grandma kan saudara. Itu ngomong sama dia, Jess, kamu tuh tulangnya kok kayak sayur katanya. Dia tuh kalau duduk sama dedinya Pak, itu tuh gini nih loh saudara. Terus sambil gini nih ya saudara, terus dia ambil sendok, dedinya disuapin saudara. Itu saya yang di depannya merinding saudara. Itu anak saya, kalau sama dedinya itu apa saudara, mesra sekali. Itu kalau jalan berdua, itu gandengan, bukan cuma gandengan. Dipeluknya gini sambil kepalanya gini sudah. Tapi karena saya punya hubungannya sama Pak Jo kuat. Orang mau ngomong gitu saya ketawa. Coba kalau hubungannya gak kuat. Apa ya? Mana? Loh, bener kan saudara? Loh tapi harus dibuktikan juga loh ya. Pasangannya harus dibuktikan dulu saudaraku. Sama Tuhan juga sama. Kalau hubunganmu sama Tuhan kuat, dikomporin iblis, gak kena. Gak kena. Tapi kalau hubunganmu sama Tuhanmu gak kuat, iblis ngomong, mana katanya udah pelayanan, apa, dapat apa. Saudara malah, iya ya. Orang Kristen gak ada bedanya. Betul. Saudara bisa mengerti maksud saya? Hubungan mesti kuat. Kalau enggak, iblis tuh gampang sekali loh. Jadi orang ketiga. Nah, boleh ya? Bapak Ibu boleh ya? Periksa dulu. Coba kita lihat, Filipi 3 ayatnya yang ke-10 yuk kita baca. Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki, nah ini coba dicek ya, yang saudara kehendaki apa, coba dicek. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ini Paulus ngomong. Yang aku pengen adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saya tanya nih sama saudara, saudara datang ke sini, saudara pengen apa? Aku pengen sembuh pastor, enggak salah. Aku pengen diberkati pastor, enggak salah. Aku pengen dapat mujizat pastor, enggak salah. Tapi Paulus ngomong, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Lanjut saudara, ini saya tahu buat orang Kristen kepengen di-delete ini saudaraku, ayat ini. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Ada amin? Keluarga Allah luar biasa saudara. Ada amin loh. Sering kali kalau saya bacakan ini orang Kristen mundur loh. Yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa penderitaannya. Ngeri ya saudara. Tahukah saudara, gak semua penderitaan tuh gak baik loh. Sebaliknya gak semua berkat itu baik. Sorry ya saudara. Rasul Paulus ngomong yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini lebih lagi nih saudara, lebih seru lagi nih saudara. Sudah rasanya pengen delete yang ini saudara. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Habis saudara. Menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya.
Maksudnya gimana? Orang mati gak bisa tersinggung. Pernah dengar orang mati tersinggung? Saya tuh masih lihat loh, ada orang Kristen tuh yang kalau datang ke gereja ya, depannya disalamin. Sampai di dia gak tahu kenapa namanya orang kan sudah lagi ngobrol. Lewat. Gak ke gereja lagi. Kok gak disalami? Memangnya gereja cuman satu. Coba senggol kiri kanan. Orang mati. Gak bisa tersinggung, Pak. Ayat ini ngomong, yang ku kehendaki adalah menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Wow. Saya tuh berdoa ya saudaraku, benar-benar dari tempat ini ya, lahir orang-orang Kristen ya, yang karakternya matang saudara. Kalau saudara temukan itu, saya yakin ya, saudara ke gereja, saudara bisa bilang, di sini semua malaikat. Kenapa ya? Orang kalau dagingnya ini sudah mati ya saudara, disakiti, engkau tetap bisa membalas dengan baik. Pelayananmu tidak dihargai, disalah mengerti, gesekan. That's fine. Orang mati tidak bisa tersinggung. Kalau masih hidup dagingnya, jangan heran saudaraku. Gak heran masih bisa menyakiti ya saudara. Pertanyaan saya simpel kok. Apa yang saudara kehendaki ketika kau datang ke sini? Apa yang kau kehendaki? Gak salah saudara, saya mengatakan gak salah. Tadi saya sudah mengatakan, yes, di gereja ini akan terus diajarkan tentang mujizat. Orang mau gak suka, I don't care. Tapi at the same time saudaraku, di gereja ini diajarkan menderita bersama Kristus. Jangan salah. Kalau berkat datang dalam hidupmu, saudara bilang, tolak. Gak kudus, gitu saudaraku. Ada yang gitu, loh berkat datang ya haleluya puji Tuhan kan. Loh berkat datang kok, coba senggol kiri kanan gak usah munafik Pak. Orang berkat datang kok yes. Tapi kalau diizinkan Tuhan melalui penderitaan, kuat kokoh bakoh sampai akhir. Diberkati Tuhan, yes. Minta lebih besar. Kenapa? Supaya kau bisa jadi berkat lebih besar lagi. Tapi giliran engkau diajak Tuhan menderita bersama-sama, menjadi serupa dalam kematiannya, ayo. Jangan mundur, maju terus. Itu pemahaman yang seimbang, balance. Saya harus mengatakan ini kepada saudara. This is a hard truth, saya tahu. Iblis itu gak pernah takut sama orang Kristen yang ke gereja. Sorry saudara. Pastor kok bisa? Kan kita ke gereja. Ya buat apa gunanya saudara ke gereja nanti pulang nangis-nangis lagi itu saudara. Kalah lagi. Terus kenapa kalau saudara ke gereja pulang jatuh lagi kok? Iblis takut sama orang Kristen yang tahu kebenaran. Untuk dilakukannya seumur hidup. Dia takutnya sama orang Kristen yang tahu kebenaran. Kenapa saudaraku? If you know the truth shall set you free. Kenapa iblis paling takut sama orang Kristen yang tahu kebenaran? Karena lebih dari saudara, dia tuh tahu kebenarannya. It's okay saudara mau ke gereja, selama saudara gak pernah baca Alkitab, gak apa-apa buat iblis. Kenapa? Senggol kiri kanan, mudah ditipu Pak. Nah saudara gak tahu kebenarannya kok. Saudara gak tahu perjanjiannya kok. It's easy untuk iblis mempermainkan saudara. Kenapa?
Umatku binasa because lack of knowledge. Karena gak ngerti. Iblis bisa main-mainin saudara sesuka hatinya dia. Sampai saudara tahu kebenaran dan menyadari kebenaran itu. Lakukan dengan setia seluruh ketetapanku. Jangan dipilih-pilih. Ketika saudara gak menyadari kebenaran itu, iblis dengan gampang mermainkan saudara. Masih ingat apakah saudara kurang belajar dari pengalaman sejarah? Pertama kali iblis mendatangi Adam dan Hawa, apa yang iblis katakan? Adam, Hawa, makanlah buah pengetahuan baik dan jahat ini. Kamu akan jadi seperti Allah. Bisa-bisanya tuh Adam sama Hawa kena tuh saudaraku. Ketipu tuh. Oh really? Aku mau. Sini. Loh. Kalau saudara baca ya, sejak dari awal itu sudah tertulis. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Adam dan Hawa gak perlu makan tuh buah pengetahuan baik dan jahat untuk jadi serupa dengan Allah. Dia sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ngeri ya saudara? Ngeri ya? Itu sebabnya saya mengatakan, saya tahu ini hard truth ya. Saya tidak mengatakan untuk saudara tidak ke gereja. Tapi it's not enough. Dengarkan baik-baik. Lakukan dengan setia. Jangan seminggu, 2 minggu, 3 minggu berhenti lakukan. Lakukan dengan setia seluruh ketetapanku. Jangan dipilih-pilih. Salah satu dari ketetapan Tuhan, saudaraku, masuk di sini. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Basically kartu ini saudaraku mengajak kepada saudara, ayo bangkit lagi. Ambil keputusan. Ketetapan di hadapan Tuhan, diselamatkan untuk menyelamatkan. Diberkati untuk jadi berkat. Jangan jadi orang Kristen yang egois. Nanti saudara pulang, saudara bawa ini. Bawa dalam doa saudara. Jangan datang ke gereja sendiri. Ajak orang untuk juga mengalami terobosan dalam kehidupan mereka. Karena ketika mereka mengetahui kebenaran, the truth shall set you free. Kalau saudara nggak ngerti kebenarannya, saudara akan terus terkurung. Saudara berpikir, oh yang namanya mujizat itu untung-untungan aja Pak. Yang namanya mujizat itu, oh coba dilihat pendetanya sakti atau enggak. Salah saudara. Most of the case, Yesus berdoa, Yesus ngomong gini, terjadilah sesuai imanmu. Yesus tuh hanya menyatukan hati dengan iman dari orang itu. Boom, something happen. Hari ini yang belajar sesuatu boleh lambaikan tangan saudara. Boleh bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.